Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersyukur karena saya akhirnya berhasil membuat video kecil ini, video ringan, video pendek saja, sebagai video percobaan saya untuk siapa tahu nanti akan menjadi video yang berantai atau serial untuk melayani para pembelajar, para pecinta kaligrafi Arab. Kali ini saya akan berbagi mengenai belajar memahami khot naskhi, kaidah Ahmad Ismail Usman dalam khot naskhi, terutama pada huruf ro. Pada kali ini huruf ro, dan semoga nanti huruf-huruf yang lainnya bisa berurutan, bisa juga melalui permintaan Anda. Huruf ro itu ada dua model di dalam khot naskhi. Yang paling penting Anda membuat baseline dulu, garis dasar. Ada huruf ro yang lentur seperti melengkung, dan melengkungnya arahnya ke bawah, dan ada yang seperti lazim biasa, ada cekungan, ada setengah lingkaran yang menghadap ke atas. Yang paling penting model pertama ini Anda harus tahu bahwa huruf ro ini kepalanya muncul berada di atas permukaan garis dasar setinggi 1 noktah. 1 noktah, lalu kemudian kita buat 1 noktah, lalu kita bikin garis, lalu kemudian lanjutkan 2,5 noktah di bawah permukaan garis dasar. Kita buat di sini 2,5 noktah, 2,5 noktah berikutnya, sehingga kita nanti sekarang menjadi tahu bahwa tingginya huruf ro pada model pertama itu setinggi 3,5 noktah. Jangan lupa dibikinkan garis supaya dapat memberi kita penegasan terhadap batas teritori huruf ro yang model pertama ini. Kita bikin garis tegak lurus, ini menjadi semakin jelas. Kita akan mulai huruf dari situ. Saya tadi sudah katakan bahwa kepalanya huruf ro itu tingginya 1 noktah dan lebarnya 1,5 noktah. Kita mulai dari sini. Kepala huruf ro ada yang besarnya 1,5, dan model yang kedua nanti, model yang lazim itu kepalanya hanya 1 noktah. Kita buat 1,5 noktah di sini, 1, lalu setengah, lalu jangan lupa dikasih garis tegak lurus untuk membatasi. Inilah kita punya dimensi, disitulah ruangan kepala huruf ro yang model lengkung ke bawah. Problemnya adalah bahwa sekarang panjang atau lebarnya huruf ro itu berapa? Kalau tingginya 3,5, lebarnya ternyata 5 noktah. Maka karena itu kita buat dari sini, bikin 5 noktah. Setelah 5, lalu kita kasih garis tegak lurus untuk membatasi dimensi. Kita menjadi paham sekali sekarang bahwa huruf ro itu artinya tingginya 3,5, lebarnya 5 noktah. Tapi apakah sudah selesai? Tidak, karena ada masalah berikutnya di dalam membuat huruf ro ini. Masalah berikutnya adalah masalah arah sudut kemiringan. Arah kemiringan, karena kadang kita nanti dapat yang lebih tegak, ada yang lebih miring. Oleh karena itu caranya, tariklah garis dari ketinggian 1,5 noktah ini akan menjadi, nanti garis ini akan ketemu dengan garis batas 5 noktah, sehingga nanti kita bisa membuat sudut kemiringan yang ditarik dari pertemuan persimpangan ini. Kita buat garis 1,5 noktah, lalu kita tarik garis dari sudut pertemuan titik ini ke titik ini. Maka dengan demikian nanti kita sudah tahu, oke, arahnya ke situ. Ini arah yang ideal, sehingga kita bukan intuitif, tidak hanya mengira-ngira, tetapi ini betul-betul ada hitungan geometriknya. Berikutnya kita juga perlu
batas bawahnya seperti apa, ada di mana batas bawahnya, kita tarik juga garis. Jadi di sini penting sekali, hati-hati, kita penting mengambil apa, garis di sini supaya menemukan titik ini, lalu kita tarik. Iya, dan itulah kita sudah punya sudut arah kemiringan huruf ro model pertama dengan insya Allah dengan tepat, atau dengan ideal. Ini kita sudah punya. Apakah berarti Anda pasti bisa menulis ro dengan model pertama itu? Belum tentu. Kenapa? Karena masih ada kaidah berikutnya yang harus diperhatikan, yaitu bahwa lengkungan itu, baik lengkungan di kepala maupun lengkungan di ekor, itu harus meliputi atau harus memuat satu noktah. Oleh karena itu saya bikin satu noktah di sini untuk lengkungan kepala dan satu noktah di sini untuk lengkungan ekor. Lah, kita setelah ini berarti kita sudah punya bidang yang bisa ditulis untuk menjadi huruf ro. Kita bikin sketch dulu deh supaya Anda bisa membayangkan dulu nanti hurufnya jadinya seperti apa. Kita mulai sketchnya, itu kepala, lengkungan kepala, lalu kita teruskan badannya terus sampai ke bawah, lalu kemudian ekornya naik sampai ke garis baseline permukaan tapi tidak lebih. Jadi jangan kemudian sampai muncul di atas permukaan. Lihatlah, Anda sudah punya bentuk huruf ro yang manis, yang enak dipandang. Mari kita tinggal eksekusi dengan mata pena Anda, mata pena yang sudah disediakan, yang sudah disesuaikan untuk menulis huruf khot naskhi. Karena khot naskhi dan khot sulus itu memiliki perbedaan sedikit, yaitu sudutnya lebih miring. Lihatlah, nanti hasilnya seperti ini. Kita sudah punya huruf ro. Boleh tepuk tangan dulu. Anda sudah punya huruf ro yang manis. Sekarang mari kita mencoba bagaimana huruf ro yang lazim, yang biasa, yang lain. Kita dimulai dari sini, dari bikin tegak lurus. Tadi saya sudah katakan bahwa huruf ro yang biasa itu kepalanya lebarnya 1 noktah. Kalau yang pertama tadi lebarnya 1,5 noktah, maka yang kedua ini lebarnya 1 noktah saja. Saya akan catatkan di sini supaya Anda punya jejak di sini. Jika suara saya tidak terdengar cukup jelas, maka Anda bisa terbantu dengan teks transkrip dari petunjuk-petunjuk ini. Baik, huruf ro ini terutama pertama kita harus mengerti tadi bahwa yang pertama itu 1,5 noktah, tapi model yang lazim, yang biasa kita lihat adalah 1 noktah sesungguhnya. Kita akan buat titik di sini 1 noktah, lalu diberi batas supaya kita nanti punya batas yang mudah dikenali gitu. Huruf itu kalau kita sudah ketahuan enak itu apabila kita sudah paham dimensinya. Jadi tingginya berapa noktah, lebarnya berapa noktah. Kalau pada ro model pertama itu tingginya kepalanya itu hanya muncul di atas permukaan hanya 1 noktah, maka pada model yang kedua ini itu lebar huruf ro itu 3 noktah. Lebar semuanya, bukan hanya kepalanya. Huruf ro itu lebarnya 3 noktah. Nah, kalau gitu kita buat 3 titik, lalu kemudian bikin garis. Nah, ini kita sudah punya batas samping dari huruf ro. Batas akhir ini batas awalnya di sini, lalu batas akhirnya di sini. Kita punya 3 noktah. Karena tadi 1 noktah untuk kepala, lalu 2 noktah untuk badan dan ekornya. Kalau tingginya berapa? Tingginya huruf ro ini sama seperti huruf ro berikutnya sebelumnya, yaitu ada yang kepalanya di atas permukaan baseline dan badan ekornya ada di bawah. Seberapa tinggi kepalanya? 1,5. Jadi jika yang pertama itu tingginya hanya 1 noktah,
jangan lupa dikasih garis. Kenapa ini tidak sejajar? Karena jelas yang ini tingginya hanya 1 nokta, sedangkan yang ini tingginya 1,5 nokta. Jadi disitulah kita nanti mulai. Lalu kemudian di bawah permukaan juga rho itu dalam 1,5, sehingga kita bisa tahu bahwa tingginya itu 3 nokta, 1,5 ke atas, 1,5 ke bawah. Dan memang begitu, huruf ro yang lengkung ke bawah itu memang lebih menjulur ke bawah, lebih rendah daripada khot yang nomor 2. Nah, khot model kedua itu berarti tingginya di atas permukaan untuk kepalanya adalah 1,5. Oleh karena itu kita buat titik atau nokta 1,5. Ini nokta 1,5 ini penting. Kalau yang tadi segini itu dibalik 1 dan setengah, sekarang setengah dan 1, karena saya membutuhkan titiknya. Tapi nggak apa-apa, sekarang kita bikin sketch dulu. Kita kepalanya begini, kita masih punya problem loh setelah ini. Sama seperti ro sebelumnya, kita problemnya adalah arah kemiringannya, arah kemiringan dan nanti ukuran kecekungan perutnya ro itu seberapa. Kita harus tahu bahwa huruf ro itu memuat, badannya memuat berapa nokta. Kita ambil garis dulu arah kemiringannya dari sudut pertemuan garis dengan sudut pucuknya nokta setengah itu. Itu mengapa rahasianya saya memindah nokta utuh dan nokta setengah itu di atas baseline huruf ro, karena saya ingin memperoleh titik di mana memulai dan titik di mana mengakhiri arah kemiringan. Dari sini kita akan membuat batas. Kenapa? Karena badan huruf ro itu hanya memuat 2,5 nokta. Kalau kita mulai dari sini, maka kita badan ro memuat 2,5 nokta jika huruf tunggal. Kita akan mulai dari huruf garis ini, kita bikin nokta sebanyak 2,5. Lalu kemudian dikasih batas akhir. Jelas lah, sekarang kita sudah punya bentuk, punya batas teritori untuk menulis huruf ro. Tapi kita masih punya problem seberapa cekung. Nah, di sini hanya 1,5. Kita sudah punya sketch, tinggal dilanjutkan saja sketchnya, ekornya, lalu kemudian kita sudah bisa membayangkan bahwa kita punya bentuk huruf ro yang indah, baik yang model pertama maupun yang model lazim atau yang tobi'i yang kedua. Dua-duanya betul-betul sama dipakai, sama boleh dipakainya di dalam kesempatan manapun, tidak ada kaidah tertentu, tidak ada aturan konteks tertentu. Sebentar, kita eksekusi dulu supaya kelihatan bentuknya dengan sepenuh mata pena. Dan itulah kita sudah punya huruf ro dan 2 model. Hanya pemberitahuan kecil bahwa antara ro dan zai itu dibedakan hanya oleh titik, selebihnya betul-betul identik. Lalu kemudian tips untuk membuat khot menjadi lebih enak dilihat itu apabila kita memerlukan huruf ro 2 berjejeran berurutan, atau baik zai ro maupun ro zai atau dua-duanya sama, itu indah apabila kita menggunakan 2 model ini, model pertama dan lalu kemudian disusun model berikutnya. Apa contohnya? Seperti lafadz rizkun menjadi ro za lalu qofnya nanti di atas. Oke, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk dukungan Anda pada kanal belajar kaligrafi ini. Subscribe dan share Anda semua adalah dorongan semangat bagi tersebarnya kanal-kanal positif yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.